Kali ini pasti kita setuju dengan pendapat satu pendeta ini karena dia pun menjadi korban karena nampol murtadin. Intro dulu. Sering kita melihat murtadin Indonesia, ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Oh murtadin, minum formalin, jadi kafirin. Hei murtadin, hei murtadin, ini mualaf siap nampolin bersama dengan umat muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat mualaf dimanapun Anda berada, pernyataan dari si Edi Sidabutar ini akhirnya membuka mata para pendeta dan juga apologet ya. Apologet yang asli tapinya ya, yang nanti akan dijelaskan oleh pendeta MYM ini. Nah, saking serunya perseteruan ini sampai pada akhirnya hampir semua pendeta terkenal dan salah satunya pendeta MYM ini menampol bebangusnya si Edis. Lebok syakehead sama Rukna diantep. Tidak saudara, kalau ada Yesus mungkin si Edis ini disalib bareng. Atau bisa jadi orang-orang Farisi dan Yahudi ganti teriak tuh, yang harusnya teriak salibkan Yesus, lihat si Edis lewat, salibkan Edis. Si Edisnya mau disalib, kabur ke Amerika. Nah, seperti apa tanggapan dan tampolan dari pendeta MYM ini kita akan saksikan bersama-sama. Tapi sebelum lanjut, bagi sahabat mualaf yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mualaf Channel. Dan juga bagi yang ingin ikut berpartisipasi dalam mengembangkan dakwah channel ini dan juga ikut program UMKM Mualaf dan juga membantu para mualaf lainnya, sahabat bisa mengirimkan zakat, infak, sodakonya ke nomor rekening yang ada di sini nih. Dan insya Allah ini bisa menjadi amal jariah dan juga bisa dihitung sebagai jihad fisabilillah karena kita bersama-sama berjuang membela agama ini, membela Allah, dan juga kita sama-sama berjuang menegakkan agama Islam ini di Indonesia, bahkan di dunia. Kita lawan para syubhat kafir harbi ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu hayu bareng-bareng kita akan tampol bersama-sama ditemani oleh pendeta MYM. Tapi nanti kebanyakannya pendeta MYM yang akan tampol. Hayu tuh kita sikat. Kita tampol. Tampol bos. Ya, selamat siang saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MYM. Dan hari ini atau siang hari ini saya akan membahas mengenai tanggapan daripada Edis ya, yang menanggapi orang-orang yang mengkritisi ya, orang-orang yang mengkritisi pandangannya itu sebagai pandangan yang salah. Lalu dia membalas, bukannya memberikan argumentasi atau memberikan satu pendapat yang sesuai dengan argumentasi orang yang menyatakan bahwa dia salah. Justru dia melakukan ad hominem saudara dengan mengatakan mereka orang syirik dan lain sebagainya. Nanti saya akan putarkan videonya. Dan di mata saya Edis ini tidak lebih daripada seorang anak muda yang songong dan mengaku-ngaku diri apologet, padahal adalah seorang pelawak yang kacangan ya saudara ya, tapi ngaku apologet. Saya akan membuktikan nanti dia bukan apologet saudara, hanya seorang pelawak yang menghibur orang-orang Kristen. Ya banyak orang Kristen yang
selama ini mungkin membenci Islam, ya selama ini mereka tidak suka dengan Islam dan lain sebagainya. Lalu mereka dihibur oleh pelawak Edis ya. Lalu mereka mulai memaki-maki orang-orang seperti saya yang justru memberitakan kebenaran, justru membahas ajaran Alkitab sesuai dengan apa yang seharusnya kita ajarkan ya, seperti itu. Jadi saudara-saudara, kalau seandainya Edis itu memberikan tanggapan, mungkin tidak semua ya, karena banyak sekali yang memberikan respons terhadap pandangannya yang mengatakan bahwa penyaliban Yesus bukan rencana Allah Bapa, tapi itu rencana dan kehendak setan, begitu ya. Kalau dia mungkin tidak membalas semuanya ya, mungkin dia menanggapi salah satu di antaranya, misalnya Pak Deki atau Pak Esra atau saya, atau mungkin orang-orang lain, karena masih banyak juga yang memberikan tanggapan, itu bagus. Saya pikir itu sesuatu hal yang sangat sehat dan sesuatu hal yang patut diapresiasi ya. Ya, tapi karena Edis ini ternyata tidak memberikan argumentasi melawan argumentasi kami yang menyerang dia, yang menyerang argumentasi atau pandangan dia, justru melakukan ad hominem, maka di video ini saya menanggapi ad hominemnya itu, dan saya mau reduksio ad absurdum ad hominemnya yang menunjukkan kebodohannya, saudara. Ya, di grup kemarin ada satu kiriman video mengenai siapa namanya ini, Edis, yang mengatakan mereka orang-orang syirik, mereka bukan apologet katanya. Wah, seperti itu saudara. Lalu saya bilang, besok saya akan hantam. Ya, saya hantam maksudnya bukan fisik ya. Saya akan membongkar mereduksio ad absurdum ad hominemnya dan menunjukkan kebodohan-kebodohannya. Baik, saya akan tampilkan videonya di sini. Saya tahu dia banyak pendukung, tapi bagi saya pendukung-pendukung dia itu hanyalah semacam uap air ya, yang kalau mereka berkumpul di satu titik itu menebal sekali, seperti kalau saudara lihat awan ya, sangat pekat, tebal, hitam gitu, tapi nanti kalau sudah turun hujan, semua langsung buyar, saudara. Edis tidak mencetak murid. Edis mencetak pengikut, cheerleaders ya, yang berteriak-teriak, tapi mereka tidak dididik menjadi murid. Kalau saya mengajar sudah bertahun-tahun, saya punya murid. Ya, ada murid yang mendengarkan pengajaran saya dan mereka melanjutkan perjuangan saya seperti itu ya. Tapi Edis ini kan dia hanya seorang pelawak ya, bukan apologet. Nanti saya akan buktikan dia bukan seorang apologet ya. Dia seorang pelawak yang punya banyak pendukung Kristen, dan pendukung Kristen ini adalah orang-orang yang selama ini memang sakit hati dengan Islam. Jadi yang penting bagi mereka, yang penting orang hantam Islam, mereka dukung. Yang penting orang memaki-maki Islam, mereka dukung. Dan ini bukan spirit apologetika Kristen yang sejati, sebagaimana diajarkan Rasul Petrus ya. Baik, saya akan hantam. Saya akan tampol, Pak. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Wow, tumben bener nih. Tumben bener ya, tapi luar biasa gitu ya. Memang begitu Pak, kenyataannya memang seperti itu. Jadi bisa disebut pengikut atau cecunguknya lah ya, atau kotoran-kotorannya si Edis ini orang Kristen yang sakit hati Pak, dan memang suka menghina dan menghujat. Giliran diajak debat, kabur. Ya Pak ya, kan Bapak mah nggak kabur ya, datang langsung untuk mengabarkan kebenaran sesuai dengan apa yang Bapak yakin. Jadi memang Edis ini dari dulu kurang ajar Pak. Dia katanya Kristen, tapi dia bilang Yesus bukan Tuhan. Terus katanya ada lagi, kalau nggak salah Yesus tidak disalib, Yesus ini, Yesus itu, segala macem Pak, dan lain sebagainya. Banyak diomongin. Cuma ya sekarang aja banyak Kristen dongo yang mendukung dia gitu. Ya sama-sama dongo gitu Pak. Jadi kalau misalnya dipakai ayat dari Bible atau nubuatan lah dalam Bible, saya tambahin Pak. Itu ada dalam Yeremia 4 nomor 22. Ini tidak termasuk Bapak ya untuk saat ini. Katanya di situ kalimatnya sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol Pak. Pengikut dan pecintanya si Edis ya. Dan tidak mempunyai pengertian, mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Setuju ya Pak ya? Ya, seperti itu. Asik. Kita lanjut Pak ngehantamnya. Silakan Bapak saja yang hantam. Saya menyimak ya. Baik, saya akan tampilkan dulu video Edis ya.
yang songong ya. Songong pisan, Pak. Saya putar ya saudara ya, sudah muncul ya. Udah, Pak. Bebenguknya Baik, saya ada. akan putarkan. Iya, ini bebenguknya udah ada, Pak. Putar aja, Pak. Teman sekalian, banyak yang bilang kepada saya, Bang, kenapa kok gara-gara pernyataan Abang tentang penyaliban Yesus adalah kehendak iblis, itu membuat sesama apologet berdebat. Kenapa para apologet tidak kompak? Teman-teman sekalian, saya cuma mau bilang begini, mereka itu bukan apologet. Jangan kalian kira mereka berapologet. Mereka itu adalah orang-orang yang sirik, yang tidak senang karena channel atau tempat mereka itu sepi, nggak ada yang nonton. Jadi mereka... Ya baik ya, saya lanjutkan lagi nanti ya. Jadi saudara, dia bilang ya, ada yang bilang kepada dia, Bang, kenapa pernyataan Abang itu yang menyatakan yang berencana dan punya kehendak menyalibkan Yesus itu adalah iblis, bukan kehendak Allah Bapa, kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan apologet. Lalu apa dijawab Edis? Mereka itu bukan apologet katanya. Nah ini saja sudah kacau saudara. Seorang apologet itu adalah seseorang yang menilai, melihat pandangan orang lain, lalu kalau dia merasa ada sesuatu yang salah, dia kemudian mencoba untuk memberikan argumentasi tandingan dan membuktikan bahwa apa yang dimiliki oleh lawan itu atau argumentasi yang dimiliki oleh orang lain itu salah. Dan khusus untuk apologetik Kristen, kita basisnya adalah Alkitab. Kita mengatakan itu tidak Alkitabiah, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ini merupakan satu substansi, hal yang substansial di dalam tugas apologetika. Nah kalau Edi sendiri melawan hal ini, dan ketika pernyataannya itu kemudian menimbulkan polemik dan dia mengatakan mereka bukan apologet, dia justru membungkam tugas apologetika. Edis justru membungkam tugas apologetika di sini. Justru tugas apologetika adalah bagaimana kita boleh mencari ya atau memunculkan kebenaran sesuai dengan ajaran firman Tuhan, dan itu butuh diskusi, butuh tukar pendapat, butuh tukar pikiran, butuh adu argumentasi, bahkan butuh perdebatan. Jadi dalam dunia apologetika, apa yang dinyatakan Edis ini kemudian menimbulkan polemik itu sesuatu yang wajar. Nah, ketika Edis berkata mereka bukan apologet, disitulah dia mencekik apologetika. Dan kalau begitu dia tidak paham apologetika itu apa. Edis ini nggak paham apologetika itu apa. Dan memang dia nggak paham. Dia pikir apologetika itu adalah mengobok-obok Qurannya orang Islam. Itu bukan apologetika, saudara. Apologetika itu bukan mengobok-obok Qurannya orang Islam, tapi memberikan pertanggungan jawaban atas iman Kristen yang kita punya ketika orang menyerang, ketika orang mempertanyakan, mengkritisinya. Maka tugas kita memberikan pembelaan, tugas kita memberikan pencerahan kepada orang-orang, menjawab pertanyaan orang-orang, bahkan berdebat untuk itu. Itu tugas apologetika. Kalau saudara mempelajari Alkitab itu semua hamba-hamba Tuhan, para rasul dan apologet seperti Apolos, itu membela firman Tuhan di hadapan penantang firman Tuhan. Nah apa yang dilakukan Edis? Dia bukan melakukan itu, dia mengobok-obok Qurannya orang Islam. Kita lanjut lagi sedikit, nah, nanti saya akan sambung ini ya, kekonyolan Edis ini ya. Oke ya, ini nih yang dimaksud dengan apologet yang benar, apologet Kristen ya, yang tadi saya singgung di awal ya. Ini adalah pemahaman apologet Kristen yang benar yang disampaikan oleh pendeta MEM. Jadi apologet itu bukan mengobok-ngobok kitab suci orang atau bukan mengobok-ngobok Al-Quran kepada kita ya, contohnya ya kayak si bebangus Edis ini gitu. Nah ngomongin soal perdebatan, kalau umat Islam ini sebenarnya boleh berdebat, bahkan lebih baik itu tinggalkan perdebatan meskipun kita berada dalam posisi yang benar. Kenapa kita harus meninggalkan perdebatan atau tinggalkan perdebatan yang dapat menimbulkan kebencian atau hinaan
kepada agama kita, kepada Allah kita, kepada Rasul kita. Nah sebaliknya, kita juga dapat menimbulkan kebencian ya dalam diri kita nih sebagai umat Islam. Kita bisa ketika berdebat itu bisa menimbulkan kebencian hingga bisa memaki atau mencela Tuhan mereka, menghina Tuhan mereka dengan sesembahan merekanya gitu ya. Ya, jadi tinggalkan perdebatan yang buruk seperti itu. Di dalam ayat Al-Qur'an ada beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatakan tentang perdebatan. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dalam Al-Quran, Quran surah An-Nahl ayat ke-125, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u illa sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Shadaqallahul azim. Yang artinya serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Terus ada juga dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 46 kalimatnya, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa lazina zolamu minhum. Ya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zolim di antara mereka, kayak si Kudis TV ini ya. Kudis TV jangan ngikutin si Henry Tan. Ini kita harus ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara ia berada di atas kebatilan, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah untuk orang yang meninggalkan debat ini di pinggiran surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangun sebuah rumah baginya di atas surga. Nah, lalu bagaimana dengan kasus seperti ini? Ya, debat kita hanya menyampaikan, dia ngecoblak atau ngebulatuk seperti apapun, tinggalkan. Bahkan ya udah jangan diikutin gitu. Ngapain debatin orang bodoh? Kita kan ke bawah jadi bodoh. Terus ada juga orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Nah, maksudnya yang paling dibenci Allah di sini adalah orang yang berdebatnya ini dengan cara yang kasar, kotor, keras, menghina dan mengejek sesembahan mereka. Karena nanti pun mereka akan mengejek agama, Nabi dan Allah kita. Dan itu sudah terbukti teman-teman. Kan jelas ya ajaran Islam. Betul. Nah, kita akan lanjut ya. Apa yang dihantam sama si pendeta MEM ini. Kita lanjut lagi sedikit. Nah, nanti saya akan sambung ini ya. Kekonyolan Edis ini ya. Harus menggoreng ataupun membahas pernyataan saya supaya mereka rame. Jadi mereka itu mamon, mereka bukan apologet. Ya, mereka itu mamon, mereka bukan apologet ya. Edis, ya, kamu tentu harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hati-hati anak muda, kamu terjungkal nanti kalau kamu terlalu sombong. Ya, saya sudah tua sekali dan sudah berpuluh-puluh tahun dalam pelayanan. Dan saya mengamati, saya melihat bahwa semua orang yang terlalu takabur, terlalu sombong, terlalu songong, dan tidak mendengarkan pendapat koreksi orang lain, itu pada akhirnya akan jatuh. Dan saya menyaksikan sendiri. Dulu saya pernah kritisi satu orang pendeta. Ya, dan saya diserang rame-rame oleh murtadin. Tapi pendeta itu kemana sekarang? Iya. Nah, yang dimaksud di sini oleh pendeta MEM adalah pendeta Yusuf Labubu. Yang ini benguknya, teman-teman. Nah, kenapa pendeta MEM ini diserang? Karena video ini. Jadi, jualan murtadin itu isinya apa, saudara?
Kesaksian-kesaksian itu apa? Banyak yang kacau. Saya dengar kok ya. Ya. Ada yang bilang begini ya, saya melihat Tuhan Yesus langsung berhadapan muka. Omong kosong lu, ya. Lalu ketika engkau bertemu langsung muka dengan Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan? Baumu pun saya tidak dengar, ya. Pengaruhmu apa? Ya. Pengaruhmu apa? Signifikansimu untuk kekristenan apa? Loh, kalau MYM masih tahu orang kerjakan apa, saudara. Orang tahu. Muriwali kerjakan apa, orang tahu. Saudara. Lah ini yang bersaksi di channel Yusuf Mandubulu. Ya. Yang bilang, saya bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka secara langsung. You signifikansimu apa setelah ketemu langsung muka dengan Tuhan Yesus? Penipu kamu itu. Pembohong kamu itu. Ya. Penipu kamu itu. MYM diserang oleh bancet-bancetnya si Yusuf Labubu ini. Padahal pendeta MYM bener loh pendapatnya masalah murtadin. Ya balik lagi lah ya. Kalau sudah terbuai bujuk rayu sihir Yusuf Labubu, hilang rasa saling mengasihi. Hilang nasihat Yesus di atas bukit. Nah asasiga pendeta wing. Kita lanjut teman-teman. Ya saya bukan omong kosong, saya hadirkan fakta. Jadi hati-hati Edis ya. Kamu hati-hati. Kamu itu masih umur berapa sih? Saya tidak tahu kamu muncul dari lubang tikus mana. Lubang tikus, bukan lubang tikus Pak. Lubang keluarnya bukur Pak. Tempat keluarnya si Edis yang kalau di sungai ya kita ngeden langsung palid Pak. Palid, hanyut ya. Kalau kita ngeden kan di sungai gitu atau di empang dia ngambang keluar lagi Pak. Nah itu lubang itu si Edis keluarnya Pak. keren. Lanjut Pak. Tiba-tiba saja viral karena kamu obok-obok Qurannya Islam ya. Lalu kamu viral lalu dianggap pemimpin, dianggap apologet. Kamu bukan apologet, kamu bukan pemimpin. Kamu hanya seorang pelawak yang suka strawman terhadap argumentasi orang lain. Bahkan ini pun tanggapan kami pun, tanggapan Pak Esra, Pak Deki, saya dan orang-orang lain masih banyak lagi ya. Termasuk saya pikir Pak Albert Rumampuk sudah lebih dahulu memberikan tanggapan ya dalam hal pokok lain ya. Kamu nggak ada tanggapan balik. Tugas apologetika itu adalah bertukar pikiran, bertukar pendapat, berdiskusi, bahkan bila perlu beradu argumentasi dan berdebat. Dan kamu tidak lakukan itu. Yang kamu lakukan hanyalah mengobok-obok kitab suci orang Islam dan dengan cara yang apa? Strawman. Saya tunjukkan strawmanmu sekarang. Ya. Saya turunkan Edis ini ya. Saudara sudah tahu ya. Dia bilang mereka itulah orang-orang yang syirik, adalah orang-orang yang sepi katanya ya. Dan lain sebagainya. Tapi dia ini ramai karena apa? Ramai karena menyerang Islam. Menyerang Islam tidak pada tempatnya. Pantaslah ramai. Ya. Lalu ada orang bilang dia ini adalah seorang yang berani sekali. Berani apa? Kenapa melarikan diri ke Amerika? Edis, kamu itu pengecut. Di mata saya kamu pengecut. Seorang pemberani itu seperti teman saya yang pernah bersama-sama dengan saya, mendampingi saya. Coba saya cari fotonya ya. Mungkin Edis nggak tahu orang ini ya. Tapi saya harap dia tahu ya. Karena ini orang yang sangat perlu dihormati ya. Ya, bentar ya. Ya, orang ini pernah bersama-sama dengan saya dalam perdebatan di hadapan pihak Muslim pada tahun 2014. Wah, kalau 2014 mah saya masih kafir Pak. Ya. Saya masih ngajar di salah satu sekolah Kristen terfavorit ya. Bahkan sekolah Kristen ini sekolah termahal se-Bandung Raya Pak. Ini saya ngajar di bawah Yayasan GI Hokim Tong. Aduh, keceplosan saya. Pada tahun 2014 saya akan siapkan dulu gambarnya ya. Dan ketika dia suatu saat melakukan sesuatu yang menurut saya blunder ya. Sebetulnya blunder itu pun sebetulnya bisa dipahami ya, tapi memang pihak sebelah itu sangat keras dan akhirnya berujung kepada pemenjaraannya ya. Kalau bicara orang berani itu ya ini, saudara. Ini dia orang berani. Saya tampilkan gambarnya sekarang, sebentar. Namanya Gracia Pelo, teman saya. Ya, sebentar ya, saya share screen ya.
Kalau Edis ini ya tidak lebih dari seorang pengecut. Kalau you nggak pengecut, kenapa lari ke Amerika? Semua orang pun kalau ada di luar negeri bebas menghujat Islam, bebas mengobok-obok Quran Islam tanpa konsekuensi hukum. Dia bebas karena dia di luar negeri. Jadi tidak butuh keberanian Edis. Masih lebih berani saya yang datang ke kandang orang Islam. Saya datang berdebat dengan Egy Sujana. Kamu di mana kamu? Pak Esra Soru datang berdebat dengan pendebat-pendebat Islam yang terus menyerang Alkitab. Kamu di mana, Edis? Kamu cuma keluar-keluar di media sosial. Kamu hanyalah seorang pecundang dan pengecut yang lari ke luar negeri. Ya. Nah, sekarang saya tampilkan ya. Ini fotonya ini. Teman saya, pemberani, Pak Grecia Pelo. Ditangkap, masuk penjara sekitar 1 tahun lebih di penjara. Aduh, punten-punten nih. Saya harus tampol dulu dong. Tampol, bos. Jadi Pak MIM juga harus tahu ya, kenapa dia ditangkap dan dipenjarakan. Bukan karena perdebatan blunder, bukan Pak. Tapi karena bahasanya yang banget Pak. Gimana nggak ditangkap dan buat geram, gimana kita nggak keras gitu. Nih, saya ada jejak digitalnya Pak. Saya masih simpen, silakan ditonton. Pada waktu saya sholat, turunlah ayat tersebut. Begitu ayatnya turun, Muhammad bergegas melaksanakan firman Allah, ketetapan yang barusan dia terima ini. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung menggauli, mencampuri Zainab. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung menggauli, mencampuri Zainab tanpa meminta izin siapapun. Nggak woro-woro, nggak bikin resepsi, nggak ada akad, tidak ada mahar, langsung masuk. Zainab, apakah kamu sudah mendengar apa yang disampaikan saya? Sudah Nabi. Oleh, ayo buka pakaianmu. Loh, mau apa? Wis menengok ta. Sudah tahu kan? Sudah, ayo. Saya ingin iwi. Kira-kira dengan gaya bahasa seperti ini, pantaskah orang ini disebut pendeta? Ya coba dong bacain ayat-ayat yang ada di Perjanjian Lama gitu, yang bagaimana Daud, Nabi Lut, ya, terus Ribka, terus Yehezkiel, dan masih banyak gaya bahasa yang wow gitu. Kalau dibaca anak kecil parah gitu. Ya memang dia berani sih Pak ya, berani malu dan berani dipenjara akibat ucapan dan perbuatannya. Jadi gitu Pak, wajar dong kita sebagai umat Islam marah. Kalau orang Kristen yang ada di posisi kami pun misalnya ya, mohon maaf jangan tersinggung. Contoh, bahasanya disamain kayak si Grecia Pelo. Yang dimaksud itu misalnya adalah Yesus yang habis upacara pernikahan atau jamuan perkawinan atau upacara perkawinan. Ya, Yesus sama Maria Magdalena pergi ke kandang domba, ngapain di sana? Dek, sini Dek. Kira-kira gimana kalau kita lanjutin dengan bahasa Grecia Pelo, Yesus dan Maria Magdalena? Pasti marah dong dengan bahasa si Grecia Pelo. Pasti langsung buat laporan, masukin ke LP, diviralin, tangkap. Pasti sama Pak, kejadiannya seperti itu. Mungkin menurut MYM dan juga dengan Kristen-Kristen lainnya, si Grecia Pelo ini adalah pahlawan. Bagi saya dia pecundang Pak. Ya, oke Pak, no debat ya. Kita lanjut. Tapi ini orang yang berani, Pak Grecia Pelo. Tidak lari, ditangkap, ikut masuk penjara. Inilah orang berani, bukan kamu Edis. Kamu itu pengecut Edis. Kamu di mata saya pengecut kamu itu. Apa yang kamu lakukan? Apologetika apa? Kamu cuman obok-obok Quran Islam dengan cara strawman. Nah sekarang saya tunjukkan strawman-nya saudara ya. Mari kita bongkar semua ya. Saya pernah memuat ini di Facebook. Saya kalau diajak untuk berkelahi dalam pengertian ini ya, untuk kebenaran firman Tuhan, saya tidak mundur ya. Walaupun saya nggak ada orang yang ikuti ya, 1 orang pun tidak ada yang ikuti, dan Edis itu diikuti oleh 1 miliar orang, saya tidak perlu takut kalau saya ya. Saya lawan 1 miliar orang itu untuk kebenaran Tuhan Yesus. Ya, saya tidak menghormati orang yang anak muda yang songong, tidak sopan seperti ini, dikasih masukan tidak terima. Padahal apa yang dia lakukan juga bukan berapologetika. Dia hanya pelawak itu. Hanya melawak saja. Ya, saya tampilkan satu postingan saya di Facebook beberapa waktu lalu.
Dan ini saya dapat dari postingan Pak Pendeta Esra Soru. Ya, judul postingan saya adalah Edis adalah Don Ditan versi Kristen, suka strawman. Nah, kenapa saya katakan Edis adalah Don Ditan versi Kristen? Karena apa yang dilakukan Don Ditan, Kainama, Nandar, siapa lagi, Zuma, ya, terhadap Alkitab Kristen itu persis sama dengan yang dilakukan Edis terhadap Al-Quran Islam. Tidak berbeda sama sekali. Edis itu strawman habis-habisan terhadap Qurannya orang Islam. Ini bukan apologetika. Di dalam firman Tuhan, Edis, kalau kamu dengar ini ya, mungkin dia sudah tidur ya, karena sudah 1:30 malam di Amerika ya, di tempat pelariannya, tempat persembunyiannya karena dia pengecut. Ya, itu di Amerika sekarang mungkin sudah 1:30 malam, dia sudah tidur ya. Tapi saya berharap dia nonton ini ya. Ya, yang kamu lakukan semua itu terhadap Qurannya Islam itu strawman semua itu. Nggak ada yang benar itu, nggak ada yang beres itu. Lalu kamu bikin bingung pendebat Islam. Tapi memang pendebat Islam ini menurut saya kemampuan mereka itu di bawah rata-rata ya. Pendebat Islam yang masuk ke roomnya Edis. Bagi saya di bawah rata-rata. Kalau saya yang menjadi pendebat Islam gampang sekali untuk meruntuhkan argumentasi Edis. Menunjukkan strawman ya gampang sekali. Ya. Tapi mereka biasanya kebingungan ya. Dan Edis seolah-olah merasa di atas angin lalu pendukung-pendukungnya ini orang-orang uap air hujan yang sebentar turun lalu menghilang ini itu mulai menjadi cheerleader, selalu berteriak-teriak, mengelu-elukan ya, padahal tidak ada isinya. Seperti itu. Nah, ini jadi teguran juga ya buat teman-teman yang muslim yang tidak ada ilmu ya. Mohon maaf gitu, yang tidak punya ilmu ataupun tidak punya ilmu dalam perdebatan, yang belum pernah ada pengalaman, yang cuma wah ini Edis nih tukang ngehina, akhirnya saya masuk terus saya sikat. Kalian belum tahu cara permainan Edis seperti apa gitu. Nah, bagi orang yang ngerti ya ngapain diladenin gitu, ngapain ditanggepin, kecuali dengan orang-orang yang bisa counter attack gitu ya. Ketika dia menyerang kita counter attack, itu baru boleh gitu. Tapi ini ya bener kata Pak Pendeta MYM, orang yang nggak punya ilmu yang masuk ke roomnya Edis yang ngapain gitu loh. Bukan dengan cara seperti itu teman-teman. Dia nggak ada di Indonesia gitu aja. Kalau ada di Indonesia pun ya kita datangin, kita dudukin di tempat meja debat yang benar. Kayak Pendeta MYM, Pendeta Esra Soru, Pendeta Budi Asali, Pendeta Henry Tan. Semua udah saya ketemu. Bahkan saya sempat jadi moderatornya. Dan kita baik-baik saja, fine-fine saja. Tidak ada hinaan, tidak ada ejekan. Semua berdebat dengan cara yang baik dan benar menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Simple. Benar. Terima kasih Pak MYM. Ini untuk teman-teman muslim yang songong ya. Yang nggak punya ilmu tapi coba masuk ke orang-orang seperti itu, akhirnya blunder ya, cambukan sebenarnya ini. Kerja bagus. Di situ Edis itu strawman terhadap salah satu ayat dalam Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 21 ya. Jangan menggunakan terjemahan Depak RI. Mungkin saya stop sharing ini, saya tampilkan screen yang lebih besar ya saudara, biar lebih clear ya. Siap. Supaya saudara tahu strawman-nya Edis ini seperti apa. Oke. Ya. Nah ini saya perbesar di sini. Mudah-mudahan sudah tampil ya. Ya sudah tampil ya. Ya. Jadi di surah Ar-Rum ini ayat 21 ini dalam terjemahan LAI-nya dikatakan begini. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, yang dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, sejauh kalau Anda meneliti, tidak ada satu ahli teologi Islam pun yang menafsirkan istilah istri-istri dari jenismu sendiri ini sebagai laki-laki. Artinya Tuhan menciptakan istri-istri bagi laki-laki dari jenisnya sendiri, artinya sesama laki-laki begitu. Jadi pernikahan homoseksual. Tidak ada satu ahli teologi Islam manapun yang menafsir seperti itu. Bahkan saya sebagai orang Kristen membaca sepintas saja ayat ini, saya tahu maknanya apa. Tidak perlu penelitian yang
lebih kompleks atau lebih komprehensif untuk secara instan atau secara cepat memahami ayat ini. Jelas sekali ini maksudnya apa, walaupun tidak tertulis eksplisit di situ. Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, maksudnya apa? Istri-istri dari jenis manusiamu sendiri, sesamamu manusia, itu maksudnya. Buka mata orang Kristen, kalian ditipu oleh Edis. Dan Tuhan itu tidak akan setuju dan tidak akan senang dengan cara apologetika menipu seperti ini. Apologetika strawman seperti ini. Itu bukan pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan setan itu. Ini namanya bersaksi dusta. Kalau saudara membaca hukum Taurat, hukum yang ke-9, jangan bersaksi dusta katanya. Edis bersaksi dusta di sini. Dia menjadi saksi dusta di sini. Apa yang tidak dimaksud orang Islam dia putar balikan. Dan ini sesuatu yang merupakan cacat, merupakan sesuatu yang sangat memalukan jikalau Edis mengaku-ngaku seorang apologet. Dia bukan seorang apologet. Dia hanyalah pelawak yang kacangan, yang kerjaannya strawman terhadap iman orang lain. Ya, ini sangat memalukan dunia apologetika Kristen. Nah, apa yang dikatakan Edis? Ini artinya Al-Quran mendukung pernikahan sesama jenis katanya. Ini kan kacau sekali penafsirannya. Untuk istri-istri dari jenismu sendiri, untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, itu maksudnya bukan sesama laki-laki, jadi mendukung pernikahan homoseksual. Sangat jelas di situ maksudnya sesama kaum manusia, itu maksudnya. Coba tanya ahli teologi Islam, tidak ada satupun yang memahami seperti pemahaman ngaco Edis. Jadi Edis strawman, dan saya beberapa kali mendengarkan itu ulasan-ulasannya itu, perdebatan dengan pihak Islam itu semuanya strawman habis itu. Tidak menggambarkan apa yang dipahami oleh orang Islam terhadap Qur'annya. Dan ini sangat-sangat merupakan kecelakaan besar di dalam dunia apologetika Kristen. Sangat memalukan sekali. Ini dia ya. Tadi sebenarnya mau saya jawab, cuma pas dengar pendeta MYM ini menjelaskan, ya udah dijelasin gitu. Lebih ngerti pendeta nih yang bener, nggak bertele-tele, langsung to the point ya. Cuma tadi beberapa bawa nama pendebat Islam ya. Ya silakan saja, itu mah hak-haknya pendeta, tapi jangan disamakan dengan si Edis yang dari lubang tikus, Pak ya. Jauh ya. Karena begini, ini luar biasa sih, keren Pak, keren. Ini pendeta saja dapat memahami hal seperti itu. Jadi ingat ya, tidak semuanya umat Kristen itu kayak si Edis dan kacung-kacungnya, cunguknya dan bukur-bukurnya. Tidak teman-teman. Contohnya ada tetangga kontrakan saya nih, Kristen. Dia aman, dia baik. Kita nongki bareng, kita ngopi bareng, ngobrol bareng. Mungkin di lingkungan teman-teman juga, lingkungan sahabat juga, ada Kristen yang baik, ada Kristen yang jahat. Sama, orang Islam juga begitu. Ada yang baik, ada yang jahat. Ya bukan artinya dia itu ajarannya seperti itu, yang mengajarkan ke si Edis dan cucungoknya sama bukur-bukurnya, bukan ya. Tapi orangnya, oknumnya, makhluknya yang punya sifat seperti itu. Semua ajaran agama mengajarkan kebaikan. Tapi ingat ya, Tuhan kita berbeda. Saya punya Allah, dia punya Yesus. Yang Buddha pun sama. Hindu, Konghucu, dan semua kepercayaan punya masing-masing Tuhannya. Ya. Hanya bagaimana kita ini bisa menghargai dan toleransi. Udah. Itu aja, damai kita. Cuma kalau misalnya ada yang pelintir-pelintir ayat Al-Quran seperti para murtadin, itu makanan saya teman-teman, itu tampolan saya ya. Sekali lagi saya terima kasih kepada pendeta MYM. Untuk kali ini Anda luar biasa, keren ya. Baik, terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kalimat-kalimat ataupun berucap saya ini salah ucap, itu murni kesalahan saya pribadi dan saya memohon maaf. Dan kalau itu benar, itu hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kami ucapkan syukron. Jazakumullah khairan. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.